masuk dalam minggu Advent kelima. Kasih Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia dan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ibadah raya sehati, ibadah raya Minggu Sehati Advent kelima, Gereja Betel Indonesia Perumnas 1, Minggu 8 Desember 2024. Ibadah ini dikuduskan dalam kemuliaan Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita mau berdiri, kita mau lebih bersemangat lagi. Angkat pujian seperti bermimpi. Begitupun Tuhan akan pulihkan setiap kita. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Yesus pulihkan kita, perkara bersedia waktu, marilah kita bersuka. Yang menabur yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Yesus pulihkan kita, perkara bersabda lagu, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Mari kita menabur. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan
kita tidak akan tercurah dengan sia-sia. Amin. Amin. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Hai, mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, semua ke Betlehem. Marilah Tuhan sembahlah Tuhan ini, sembahlah Tuhan ini. Bernyanyilah tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat, sembahlah Tuhan ini, sembahlah Tuhan ini, sembahlah Tuhan ini, surga bergema dari Raja mulia, damai dan sejahtera turun alam dunia. Dan bersorak-sorai berpadukan kabar dari Kristus Raja. Ini surga bergema dari Raja mulia. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia dan
kita siapkan persembahan kita untuk Natal. Kita kembali naikkan pujian ini, glory haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory,
Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Nama Yesus, kuncilah di
merasakan kasih Tuhan dalam hati kami, dalam roh jiwa kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan terus kehadiran Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu kepada kami kekal selamanya. Kasih-Mu kepada Messi Tuhan kekal selamanya Bapa. Kasih-Mu kepada setiap kami kekal selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang hari-hari ini kekurangan kasih Tuhan. Kasih kami yang sudah mulai memudar Bapa. Biar pagi hari ini Bapa Engkau tambahkan kami kembali kasih-Mu buat setiap kami Bapa. Biar kami boleh merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan biarlah di bulan yang Desember ini hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami boleh terus merasakan kasih Tuhan yang berlimpah buat setiap kami. Penuhi kami Bapa, penuhi cawan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hidup kami, hati kami dengan kasih-Mu yang berlimpah Bapa. Ketika kami punya kasih-Mu yang besar itu Tuhan, kami boleh saksikan, kami boleh alirkan Tuhan buat orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu boleh mengalir dalam hati kami hari ini, sekarang ini Bapa. Kami percaya dan kami mau terima kasih-Mu yang besar itu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami terima dengan iman kasih-Mu yang besar itu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, dan kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Bapa. Saya rindu mendengar suara jemaat menyanyi di tanpa musik. Ya, sama-sama ya lagu tadi, Kasih Yesus. Rasakan bahwa betul-betul Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Apapun persoalanmu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Ya. Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yang wanita saja. Kasih sungguh indah. Yang pria, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yang sebelah kiri saya, kasih Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Saya
Saya rindu mendengar suara jemaat menyembah Tuhan Yesus. Uramataka saralabaya syaralabaralabaralababa. Mari yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Uramataka ralabaya syandaralabaralabaralababa. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sembah Tuhan Yesus di dalam roh. Rapatakara labaya satakara labaya sarala papa ikara labaya sandara labaya sadara labara 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 labara. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itulah bahasa roh. Ada kuasa di dalam menyembah di dalam roh. Urabatakara labaya sandara labara lapapa. Apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan pasti menolong kita semua. Mari menyembah di dalam roh. Kita masuk di dalam roh. Urabapapara labara 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 labaya sandara Idara layara 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 sandara layara 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 sandara labara 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 yara labara 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 labaya sandara labaya sandara labaya yara labaya sandara labaya sandara labara 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 yara labaya sandara labara urapilah kami dengan minyak baru, Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Yesus melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu dicerahkan oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering kami haus akan Engkau ya Tuhan Yesus. Beri kepada kami hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Buka pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu Bapa. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan Yesus. Urapi kami Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di YouTube ya ada satu podcast yang cukup terkenal. Saudara kenal, itu namanya Elia Miron ya. Dan belakangan ini dia menjelaskan tentang bahasa roh. Ya. Gak ada salahnya saudara, tapi memang menyembah di dalam roh itu jelas Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Karena Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus, kata harus itu nggak bisa ditawar, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saudara dan saya orang percaya bukan? Amin ya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu bahasa roh. Ya. Sudah terbukti di tempat ini juga saudara, kalau ada kuasa kegelapan, kalau ada jimat, ketika kita menyembah dalam roh, dia akan menggelepar begitu saudara. Tidak tahan saudara, ada rohnya Tuhan di tengah-tengah kita ketika kita menyembah di dalam roh. Jadi saudara yang belum bisa berbahasa roh, berdoa supaya saudara dapat karunia bahasa roh. Dan mulai melangkah ya, namanya bahasa yang baru. Bahasa Indonesia bukan baru, bahasa Batak bukan baru, bahasa Jawa bukan baru. Bahasa baru itu cuma sekarang dipakai, nanti baru lagi yang lain lagi, saudara ya. Dan ternyata memang ada kuasa, saudara. Ya kita lihat beberapa minggu yang lalu kan ada yang gelepar-gelepar di sini, masih ingat saudara? Ya, karena kita menyembah dalam roh.
ya iblis nggak akan tahan. Ya, nah itu sebabnya yuk kita tetap menyembah dalam roh. Cuman memang saudara diharapkan penyembahan kita ini lebih merdu, ya, lebih merdu, ikutin irama dan musiknya juga jangan terlalu keras supaya suara saudara bisa terdengar satu dengan yang lain, minimal juga terdengar buat saudara, suara buat telinga kita, saudara. Sebab menyembah dalam roh itu menguatkan rohani kita, saudara. Amin. Ya, rohani kita semakin kuat kalau kita menyembah di dalam roh. Dan kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena apa? Hidup kita kan banyak persoalan ya. Amin ya. Puji Tuhan, saudara nggak masing-masing datang kepada saya, Pak saya punya persoalan, lalu cerita gitu. Bayangin kalau orang segini cerita semua, ya mumet saya saudara. Tapi saudara punya menyembah di dalam roh, ketika saudara menyembah dalam roh ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kuasa, ada jamahan Tuhan buat saudara. Ya, iblis takut saudara. Ya, iblis akan terbakar. Itu saja saudara. Nah hari ini kita mau melihat tentang perjalanan Tuhan Yesus. Ya, perjalanan Tuhan Yesus itu dimulai dari sorga ketika dia diutus oleh Bapa di sorga, saudara, untuk datang ke dalam dunia ini menyelamatkan umat manusia. Nah, perjalanan Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa, ya. Kalau saudara punya Alkitab, dibuka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang keempat. Ya, di HP saudara, HP suci. Yang harap HP suci, saudara, jangan HP kotor ya. HP suci, Alkitab, kitab suci. Lukas 2 ayat yang keempat. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yuk bersama-sama yang sudah mendapat, 1, 2, 3. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Coba saudara sendiri, 1, 2, 3. Ya, bisa nggak lebih kompak sedikit ya, sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya, saudara, perjalanan Tuhan Yesus dari sorga ke dalam dunia ini dimulai di kota Betlehem, di sebuah kandang domba, saudara. Ya. Jadi ketika Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus lahir sesuai dengan nubuatan, yaitu di Betlehem, ya, yang disebut dengan kota Daud, ya, Betlehem kota Daud di Israel. Kemudian perjalanannya dari kota Daud itu dia dilahirkan di situ kan, kemudian dia kembali ke orang tuanya di Nazaret. Dari Nazaret terus dari kota ke kota, dari desa ke desa, selama 3,5 tahun dia dalam perjalanan terus ya, setiap hari saudara, tanpa henti-hentinya sampai ke daerah Samaria. Nah, dari kota ke kota dia terus memberitakan tentang kabar baik, ya, bahwa Tuhan Allah Bapa mengutus putranya dalam dirinya, dalam diri Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Barang siapa yang percaya pasti diselamatkan. Nah memang saudara, untuk meyakinkan orang gak gampang saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan juga, 100% juga manusia yang diutus oleh Tuhan Allah Bapa, dia punya kuasa. Ya, kuasanya apa? Menyembuhkan orang sakit. Segala macam penyakit dia sembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati, ya, bahkan membuat banyak mujizat, bahkan memberi
makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Sebenarnya walaupun mereka itu nggak kenal siapa itu Tuhan Yesus, atau mereka mengenal dari keluarga Maria dan Yusuf, tetapi saudara, seharusnya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa berbuat mujizat seperti Tuhan Yesus. Betul ya? Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, dia pernah gagal nggak? Ya kalau saya doain orang, kebanyakan gagalnya. Ya kan? Kalau Tuhan nggak berkenan, gagal. Tapi kalau Tuhan berkenan, terjadi mujizat. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Itu sebabnya ada lagunya, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Nah, menunjukkan bahwa apapun yang Tuhan Yesus kerjakan tidak pernah gagal, menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan, kemudian juga membangkitkan orang mati, harusnya orang Israel itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun dia lahir di keluarga yang miskin itu, yaitu Yusuf dan Maria, tetapi itu tidak penting saudara. Karena apa? Memang Tuhan menempatkan diri, lahir, mengosongkan diri menjadi seorang hamba, menjadi manusia, ya, dan lahirnya tidak di istana. Tetapi saudara, apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu tidak pernah bisa dikerjakan oleh seorang manusia yang lain sampai hari ini. Amin. Hanya Dia, saudara. Dan kalau melihat dari kitab Taurat atau kitab nabi-nabi sebelumnya, ternyata ada begitu banyak ratusan nubuatan tentang datangnya juru selamat itu, dan telah digenapi oleh siapa? Tuhan Yesus. Bahkan sampai naik keledai pun saudara digenapi oleh Tuhan Yesus karena sudah dinubuatkan sebelumnya. Jadi saudara, kita bersyukur karena kita diberikan pengertian untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita membaca di Perjanjian Lama ada begitu banyak nubuatan tentang Tuhan Yesus, dan ternyata sudah digenapi semuanya. Bahkan di kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Nggak ada tuh yang terlewat nubuatannya. Ya, kalau kita baca Alkitab nggak pernah kita dapati kok yang ini belum digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Semua sudah digenapi saudara. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menggenapi semua nubuatan-nubuatannya. Dia taat kepada Bapa di surga, bahkan taat sampai mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosa manusia. Bukan sampai situ saja saudara, di dunia dia sudah selesai pada waktu itu, karyanya sudah selesai, tetapi setelah itu dia kembali ke rumahnya di sorga. Dan di sana dia akan menantikan waktunya Bapa untuk datang kembali menjemput orang-orang kudusnya, orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, orang-orang yang menjaga jubahnya tetap putih, tetap kudus di hadapan Tuhan Yesus. Nah, mereka semua akan dijemput oleh Tuhan dalam bentuk rapture. Ya. Saudara, saya harap Jemaat GBH Hati Kudus kasih perhatian yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Sebab kalau kita sungguh-sungguh, nanti kalau rapture kita pasti diangkat. Amin. Dan tidak semua orang diangkat, hanya orang yang sungguh-sungguh saja di dalam Tuhan Yesus. Di dalam gereja banyak orang, tetapi belum tentu semuanya sungguh-sungguh. Saya berdoa kita semuanya sungguh-sungguh. Amin. Datang ke gereja sungguh-sungguh, saudara. Datang dari awal sampai akhir, ya, menyanyi sungguh-sungguh, saudara, ya, supaya puji-pujian kita ini menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Walaupun mungkin suara kita tidak bagus, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kalau kita berdoa, mari kita berdoa sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus mendengar doa kita. Dia pengen mengabulkan doa kita. Ya. Itu sebabnya berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Melayani juga harus sungguh-sungguh saudara. Karena di dalam pelayanan itu ada 5 kategori. Ya, 6 bahkan. Ya, ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari batu permata,
ada yang dari kayu, ada dari lumpur kering, ada dari jerami. Nah, bisa terjadi yang 3 terakhir itu pelayanan kita apabila digesek, ya terjadi terbakar dia. Udah tahu kebakaran hutan tuh cuma gara-gara gesekan daun saja. Daun-daun kering kena apa? Kena angin, bergesek-gesek, lama-lama menyala itu, terbakar hutan. Tetapi kalau pelayanan kita dilakukan dengan sepenuh hati, pakai hati dalam pelayanan ini, saudara, bukan pakai pikiran, bukan pakai mulut, bukan pakai tenaga, yang diutamakan hati. Apabila kita melayani dengan hati, yang lihat Tuhan Yesus, amin. Kita tidak perlu dilihat oleh manusia, Tuhan Yesus yang melihat dan memberi upah kepada kita yang melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, menjelang Natal ini, yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebab Natal memang saudara ada minggu Advent, ya, minggu persiapan, menantikan minggu penanti kedatangan. Mari ini momen kita untuk mempersiapkan diri kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan Yesus. Nah, perjalanan Tuhan Yesus dari Bethlehem itu ke Nazaret dan ke kota-kota sampai pada akhirnya ke Bethlehem, ke Yerusalem, dan dia dibunuh di situ, saudara, di Bukit Golgota. Memang Yerusalem tempatnya nabi-nabi dibunuh di sana, dan Tuhan Yesus mengalami itu semua semata-mata untuk kita. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan Yesus, amin. Satu jiwa berharga. Kalau ada satu jiwa bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Jadi jiwa-jiwa itu berharga. Nah, kita yang dijadikan berharga, harusnya kita bersuka cita dong, amin. Harusnya kita bangga sama Tuhan Yesus yang membuat kita berharga. Sebenarnya kita tidak berharga. Kita ini bangkai-bangkai yang hidup, yang nunggu kematian saja, menunggu penghukuman saja. Tetangga saya waktu kita diskusi beberapa waktu yang lalu, saya tanya, Bapak tujuan hidupnya apa? Tujuan saya, Pak, menanti kematian. Coba yang gitu. Tetapi bagi orang percaya enggak, kita menantikan kehidupan kekal, amin. Dari kehidupan kita yang sementara, kita menantikan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau itu yang terjadi, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berintegritas. Minggu ini saudara dalam acara Natal dibahas tentang integritas. Integritas itu saudara apa yang ada di hati sama dengan apa yang ada di mulut, sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita, sama dengan apa yang kita lakukan, itu integritas. Atau ada banyak orang saudara hatinya beda, mulutnya beda. Ya, kalau ketemu orang, shalom, luar biasa ya kamu. Hatinya belum begitu, saudara. Mari kita periksa supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Amin. Apa yang diucapkan mulut itu berasal dari hati. Makanya Tuhan Yesus bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau kita jaga hati kita, karena Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Roh Kudus ini tinggalnya di dalam hati kita, memerintah kita dari hati kita. Sebab kalau hatinya sudah dipegang sama Tuhan, saudara, kalau hatimu sudah dipegang oleh seseorang, maka kamu bisa melakukan apa saja yang orang itu suruh kepadanya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, maka untuk melakukan firman Tuhan Yesus enggak susah. Menjadi satu kerinduan kita menjadi melakukan firman Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya menjelang Natal ini, yuk kita lebih lagi memperhatikan hati kita supaya hati kita bersih. Sebab kalau kita ketemu sama Tuhan Yesus, Tuhan tidak melihat rupa kita. Amin. Tuhan melihat hati kita. Adakah hati yang mengasihi Tuhan Yesus? Nah, saudara, sebaliknya kalau tadi perjalanan Tuhan Yesus, saudara percaya perjalanan Tuhan Yesus dari sorga ke bumi, naik ke sorga lagi, akan datang lagi dan memerintah selama-lamanya. Saudara percaya sedetik pun tidak ada yang sia-sia. Betul ya?
Saudara pernah dapetin perkataan Tuhan Yesus yang sia-sia? Nggak ada. Saudara pernah membaca bahwa Tuhan Yesus melakukan hal yang sia-sia? Nggak ada. Tapi sebaliknya saudara, manusia itu banyak kesia-siaannya. Bahkan Tuhan mengancam kalau perkataanmu sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Ternyata manusia banyak sia-sia. Jangankan kita orang yang biasa-biasa saja, Raja Salomo saudara. Ya, Salomo itu megahnya luar biasa, dipuja, disanjung banyak orang. Hikmatnya luar biasa, apapun yang dia lakukan orang kagum sama dia. Ratu dari selatan ya, datang untuk mempelajari, melihat hikmat Salomo. Ternyata yang dia lihat lebih daripada apa yang dia dengar. Tapi dengar saudara, di akhir hidupnya Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Bukan sekedar sia-sia, seperti usaha mencari angin. Saudara tahu, saudara kalau punya tanggokan ikan itu ya, lalu saudara puter gini kan, itu menanggok angin. Sia-sia, nggak ada yang dapat. Jadi hidup manusia ini penuh kesia-siaan. Kalau dia tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita saudara mencoba merindukan, mengalami hidup yang tidak sia-sia. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar sana saudara, terlalu banyak orang yang hidupnya sia-sia. Hidupnya cuma menuju kematian. Hidupnya menuju siksaan, penghukuman. Tetapi Tuhan memberikan anugerah. Memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Kalau saudara dan saya tahu bahwa hidup kita ini di dalam Tuhan Yesus tidak sia-sia, pasti saudara suka tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tidak suka di luar Tuhan Yesus, karena di luar Tuhan Yesus semuanya sia-sia. Suatu kali murid-muridnya naik perahu karena Tuhan suruh menyeberang. Ternyata tanpa Tuhan Yesus mereka sia-sia. Walaupun mereka seorang nelayan yang ulung, tetapi waktu menghadapi badai, perahu itu tidak bisa maju. Mereka mendayung sekuat tenaga, tidak bisa maju. Sampai jam 3 malam atau jam 3 dini hari, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Amin. Dia selalu lihat anak-anaknya sedang ngapain, apa yang menjadi kesulitannya. Dia berjalan di atas air menjumpai mereka. Ternyata ketika mereka menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam perahunya, maka badai itu menjadi teduh sekali. Ku dayung-dayung perahuku menuju. Seberangnya di mana? Sorga, saudara. Seberang kita itu sorga. Seberangnya orang lain neraka, saudara. Seberang kita ini sorga. Ku dayung-dayung perahu sampai ke seberang. Melewati angin badai. Hidup kita ini banyak badainya, amin. Badai kecil sampai badai besar. Ya. Tetapi kita selalu mengundang Tuhan Yesus. Kita selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Kita sampai ke seberang. Mari saudara, kesempatan bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kehidupan manusia semuanya sia-sia kalau tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Hidup adalah perjalanan dari masa ke masa. Pernah ngalami hidup dari masa ke masa? Masa kecil. Ya. Masa apa lagi? Anak-anak. Masa remaja. Masa apa lagi Bu Nini? Masa pemuda. Ya. Ibu Roma pernah jadi pemuda? Pernah ya Bu, kita semua pernah jadi pemuda.
masa dewasa. Sekarang sebagian sudah masa lansia. Ada yang masa pralansia. Tetapi nggak bisa mundur, maju terus. Ya, nah masa-masa itu saudara harus kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Saudara waktu TK, waktu SD punya teman nggak? Punya. Masih ingat nggak teman SD-nya siapa? Udah nggak ingat. Ya kan, karena udah masanya sudah jauh sekali. Ya, jadi kalau dengan manusia saudara, kita bertemu dengan orang datang dan pergi terus. Amin. Waktu masuk TK, punya teman-teman TK. Waktu masuk SD, yang TK ditinggalkan. Gaul dengan SD, SMP, SMA. Ya, puji Tuhan kalau sekarang sudah ada reuni. Tapi ada saudara yang reuni sama anak SD, waktu SD nggak ada ya. Paling-paling SMA saudara, itu reuninya Ibu Nini. Ya setahun sekali ke Jawa Tengah, rame-rame, ya kan, reuni. Tapi cuman masa itu dekat ya. Nah saudara, ternyata dari masa ke masa, kita punya teman, punya orang yang datang dan pergi. Bahkan keluarga kita juga ada yang datang, lahir, ada yang pergi, meninggal. Ya, itu yang terjadi dari masa ke masa. Tapi dengar, dari masa ke masa itu kita terus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan kalau saudara dari kecil sudah percaya sama Tuhan Yesus. Waktu remaja tetap percaya Tuhan Yesus, waktu pemuda tetap percaya, saat ini dewasa juga tetap percaya, dan seterusnya. Bahkan sampai selama-lamanya kita terus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Pernahkah Tuhan Yesus mengecewakanmu? Tidak pernah. Pernahkah saudara mengecewakan Tuhan Yesus? Sering. Apakah Tuhan Yesus mengampunimu? Kalau kamu balik bertobat, dia pasti mengampunimu. Karena dia tahu bahwa kita ini banyak kelemahannya. Itu sebabnya dia kasih firman-Nya suruh dibaca setiap hari. Supaya kalau kita jatuh, kita tidak tergeletak. Bahkan kalau bisa jangan sampai jatuh, amin. Baru kita mau marah-marah. Halo, Ibu Nini pernah marah-marah? Sering. Waktu kita mau marah-marah, kalau kita Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, Roh Kudus bilang, udahlah, sudahlah. Ya, kalau sudahlah artinya selesai. Ya. Nah, kalau kita di dalam Tuhan Yesus, harusnya kita tidak lagi seperti orang dunia. Tidak gampang kesel, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati, tidak gampang kecewa. Ini yang paling susah nih. Tidak gampang gosip. Yang ketawanya paling kenceng. Ya saudara, biarlah kita terus mawas diri, memperhatikan hidup kita, supaya kita dalam perjalanan selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 22, ada yang bisa bacakan buat kita? Matius 9 ayat 22. Matius 9 ayat 22, ada yang bisa baca? Ayo, lomba cepat baca Alkitab. Matius 9 ayat 22. Tetapi Tuhan Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya, ini ngomong cerita tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Nah, ternyata dia mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dengan imannya dia berkata dalam hatinya, dan Tuhan mendengar apa yang ada di dalam hatinya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku akan sembuh. Dan dia bertindak, sebab iman tanpa perbuatan mati. Dia bertindak, dia menjamah Tuhan Yesus. Ternyata sembuh nggak? Sembuh. Tapi yang dia kaget,
Tuhan Yesus berpaling mengatakan, siapa yang menjamah aku? Dia diam aja. Ya. Mungkin Tuhan Yesus nggak tahu kali, dia diam aja. Tetapi sementara Tuhan Yesus tunggu-tunggu, Simon berkata, Tuhan ini banyak orang banget, ini banyak sekali orang. Engkau mengatakan siapa yang menjamah aku? Tetapi Tuhan Yesus mengalami ada kuasa yang keluar dari tubuhnya Tuhan Yesus. Pada akhirnya perempuan itu mengaku dosa, Tuhan aku yang dia tersungkur, dia ceritain penyakitnya, kesusahannya, dia sudah pergi ke macam-macam dokter, tabib, enggak sembuh. Tapi aku percaya apa aku jamah saja jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Ini perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Hai anakku. Jadi ketika dia mengaku dosa, Tuhan pulihkan dia. Amin. Tuhan katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pentingnya nih, iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita beriman pada Tuhan Yesus, terjadi satu mujizat, imanmu menyelamatkan engkau. Tetapi iman harus dengan tindakan. Amin. Saya beriman sama Tuhan Yesus, tapi aku gak mau ke gereja, mau di rumah saja. Aku beriman sama Tuhan Yesus, tapi aku tidak mau mengampuni. Yang penting kan iman pada Tuhan Yesus, no. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi saudara, ketika kita iman kepada Tuhan Yesus, maka kita juga berbuat sesuai dengan iman kita. Kalau hari ini ada saudara yang mengalami sakit, mengalami pergumulan, mari beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Beriman sungguh-sungguh. Saya terlalu percaya Tuhan Yesus sudah mendengar imanmu, sudah melihat imanmu, dia akan menyembuhkannya. Dulu kami punya murid di Titian Kencana. Murid itu punya anak autis. Oh, saudara autis. Oh, gerak terus gimana. Tapi anak ini saudara cinta Tuhan Yesus. Dalam keterbatasannya saudara, dia selalu bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar dia sudah jadi anak yang normal, sudah menikah saudara. Jadi ketika anak itu sungguh-sungguh terus berbicara tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ada kuasanya Tuhan Yesus di dalam dirinya. Apapun masalahmu, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Orang yang tuli dan bisu, tiba-tiba setelah dijamah Tuhan Yesus dapat berkata-kata dengan jelas. Enggak lagi cedal, jelas dia berkata-kata. Jadi kuncinya ada di dalam Tuhan Yesus. Saya mau tantang kita semua. Kita semua pasti punya pergumulan. Amin. Pergumulan saudara, menurut saudara, pergumulan yang terlalu berat. Yang paling berat di antara semua di sini adalah pergumulanku, kata saudara. Oh, nggak masalah, apapun pergumulan saudara. Kalau saudara mau ada di dalam Tuhan Yesus, saudara mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupmu, saudara fokus kepada Tuhan Yesus, suatu kali kau akan melihat kuasanya dalam dirimu. Amin. Sebab memang ada waktunya Tuhan. Tuhan mau lihat kesetiaanmu. Amin. Tuhan mau lihat kesungguhanmu. Tuhan Yesus mau lihat engkau berakar, bertumbuh dan berbuah dan buahnya manis. Itu yang Tuhan nantikan. Tapi kalau orang yang suam-suam kuku, saudara tahu suam-suam kuku, ya hari ini semangat, besok semangit, ya hari ini sungguh-sungguh, besok berbeda lagi, ya apa yang jatuh nih, ya parfumnya lansia, ya jadi saudara, mari kita terus ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara nasihatin orang gampang. Bu, saya banyak pergumulan. Pak, saya banyak pergumulan. Gampang. Datang sama Tuhan Yesus. Amin.
baca firman-Nya, berdoa senantiasa, utamakan Tuhan Yesus, pergi ke gerejanya, melayani Dia di rumah di mana saja. Engkau akan melihat kuasa-Nya terlebih besar. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari pergumulanmu. Amin. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari pergumulan GB Hati Kudus. Siapa di sini yang merasakan pergumulan di GB Hati Kudus? Kayaknya orang-orang sekretariat ya. Tiap hari dia bergumul. Ya. Tapi nggak masalah. Selama ada di dalam Tuhan Yesus, it's okay. Semua akan baik-baik saja. Indonesia juga saudara akan baik-baik saja. Doa saudara dan doa saya, doa banyak orang percaya di bangsa ini sudah membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, kita percaya dalam 5 tahun ini terjadi perbaikan yang luar biasa. Indonesia terus bertumbuh sampai nanti tahun Indonesia yang ke-100. Tahun berapa tuh ya? 2045, dari 1945, 2045. Ya, kita beriman menjadi Indonesia emas. Ya, artinya Indonesia yang dimuliakan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera. Memang saudara gonjang-ganjing ini. Ya, selama ini yang jahat lebih kenceng suaranya walaupun jumlahnya sedikit. Sementara orang yang enggak jahat, orang yang baik-baik saja, mingkem aja. Tahu Pak Tagalung mingkem apa Pak? Enggak bersuara. Iya enggak bersuara. Tapi hari-hari ini orang-orang yang baik mulai bersuara. Ada seorang yang namanya yang bela toleran Permadi. Walaupun dia bukan anak Tuhan, suara kenceng membela kebenaran. Kalau ada orang beribadah di rumah, didatengin orang, dikacaukan orang, dia yang maju, saudara. Orang Kristen gak berani maju. Orang Kristen beraninya amin. Itu lebih daripada maju. Tuhan pakai orang-orang yang tidak seiman untuk membela orang-orang percaya. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Imanmu menyelamatkan engkau. Iman saudara dan iman kita bersama menyelamatkan kita. Perjalanan generasi ke generasi akan menjadi kesia-siaan apabila tidak tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ada contoh yang konkret saudara. Beberapa puluh tahun yang lalu terjadi kegerakan yang luar biasa di Korea Selatan. Ya, Choyonggi saudara punya gereja yang jemaatnya 2 juta orang. Banyak gak 2 juta orang? Saudara, GBI aja seluruh dunia, seluruh Indonesia, jumlah jemaatnya cuma 3 juta orang. Itu pun sudah menjadi yang terbesar di antara yang karismatik. Tetapi Choyonggi ini saudara punya jemaat 2 juta orang. Saudara. Wow, luar biasa. Tetapi karena memang iblis tidak tinggal diam, iblis mulai membuat ya peraturan di pemerintah bahwa pemerintah akan support segala bentuk entertain. Akhirnya timbullah drama-drama Korea. Ya, segala sesuatu yang tentang Korea sampai makanan Korea sesudah. Beda loh sama Kroya ya, Kroya di Jawa Timur. Ya Korea saudara. Kemana-mana ke seluruh dunia, akhirnya anak-anak Tuhan tergiur untuk masuk ke dalam entertain seperti itu. Sekarang gereja-gereja di Korea banyak yang sepi. Artinya saudara, kekristenan kita ini harus terus kita jaga, amin. Supaya semakin hari engkau semakin bertumbuh, semakin berbuah dan buahnya makin manis. Sebabnya diri kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau saudara mau berubah terus di dalam Tuhan Yesus, saudara akan melihat kuasanya yang luar biasa.
Nah, perjalanan dari pengalaman-pengalaman kita juga saudara akan membuat kita dewasa secara rohani. Nasihat saya dalam Tuhan Yesus, jangan biarkan saudara masuk ke dalam jerat kesia-siaan yang pasti akan membawa kebinasaan. Ya. Saudara pasti tahu sia-sia itu yang mana. Ya. Tapi kalau saudara sudah tahu, saudara mengambil keputusan untuk mengambil yang tidak sia-sia. Kalau saudara pergi ke gereja ini sia-sia enggak sih ya? Enggak. Kalau saudara baca Alkitab itu sia-sia enggak ya? Iya. Kalau saudara berdoa itu sia-sia enggak ya? Iya. Kalau saudara marah-marah itu sia-sia enggak ya? Sia-sia. Pinter-pinter ya. Tapi prakteknya yang penting saudara. Ya, mari kita sebab iman tak perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya mau berdoa terus buat saudara. Tiap kali jam 3 pagi saya Ibu Gembala bangun untuk berdoa buat Jemaat GBHT Kudus. Setiap kali terjadi doa keliling 1 minggu 2 kali kita puterin Bekasi ya, semata-mata supaya berdampak luar biasa. Ketika kita doa puasa, saudara, kita terus berpuasa dan berdoa untuk kemajuan jemaat Tuhan Yesus untuk Indonesia. Jadi segala sesuatu kita mau lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua punya upah di sorga. Amin ya. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan memang untuk Tuhan. Dan ada upah yang pasti kita terima di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur perjalanan Tuhan Yesus dari sorga ke dunia sampai ke Bukit Golgota dan kembali ke sorga dan akan datang kembali menjemput kami dan memerintah selama-lamanya adalah perjalanan yang sedikit pun tidak ada kesia-siaan. Semua menjadi berkat bagi umat manusia. Sebaliknya perjalanan umat manusia, perjalanan hidup kami banyak kesia-siaan. Itu sebabnya kami tidak mau sia-sia, kami mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kami mau berakar, bertumbuh dan berbuah dan buahnya manis di dalam Tuhan Yesus. Setelah kami bisa membedakan yang sia-sia dengan yang tidak sia-sia, beri kepada kami iman ya Tuhan, untuk kami mengerjakan hal yang tidak sia-sia, yaitu terus ada di dalam Tuhan Yesus. Aku memberkati hati jemaat-Mu yang sudah terbuka bagi Tuhan Yesus. Aku memberkati telinga jemaat-Mu untuk menerima firman-Mu. Aku memberkati pikiran umat-Mu ini supaya dibukakan tentang kebenaran Injil Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, segala puji hormat hanya bagi Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kita bersyukur biar semakin hari kita semakin dalam mencintai Tuhan Yesus. Amin. Iya, pasti Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji bagi nama Tuhan Yesus. Saatnya kita akan membawa persembahan. Biar yang terbaik juga ya kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis,
Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan bersama-sama, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemberaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkat Bapa untuk persembahan Natal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita bersyukur bahwa anggaran Natal kita jumlahnya cukup besar loh, 10 juta. Besar ya, buat GBHT Kudus besar, saudara. Tapi puji Tuhan Yesus, Tuhan sudah buka jalan sampai hari ini. Berapa ya bendahara? Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. 7.700.000 sekian. Ya, luar biasa. Ada yang menyerahkan celengannya saudara. Isinya, benar ini, isinya 1000-an sampai penuh begini saudara. Jumlahnya 1.600.000. Dia nyoleknya bertahun-tahun itu sudah diserahkan pada Tuhan Yesus. Ada temannya Dipo juga nyumbang ya. Berapa Bu? Itu 10 juta belum Natal divisi loh. Divisi masing-masing ada lagi anggarannya. Karena dari gereja mensubsidi divisi, tiap divisi cuma 700.000. Nah saudara dari 7.700.000 berarti kita masih kurang 2 juta sekian. Ya, puji Tuhan persembahan saudara juga jadi berkat. Ya, persembahan tiap hari Minggu dan tiap hari Minggu ya. Nah, kita punya beberapa Natal, ya, Natal sekolah Minggu. Tanggal berapa Ibu? 22. Ya, kemudian Natal Pemuda, tanggal berapa? 21. Kemudian Natal doa puasa 17. Kemudian Natal jemaat, Natal umum, bukan tanggal 24 sekarang digabung menjadi tanggal 25. Sebab selama ini tanggal 24 kita ibadah, tanggal 25 kita ibadah, kayaknya kurang efektif. Saya berharap di tanggal 25 ya kita semuanya beribadah Natal jam 9 pagi. Ya. Nah, untuk itu saudara menurut Ibu Gembala yang koordinator Natal umum ya untuk tanggal 25 kita masih kurang anggaran ya untuk semuanya ya itu sebabnya jika saudara berkenan ya nanti minggu depan kita edarkan list berapa aja saudara punyanya 5.000 ya 5.000 mudah-mudahan bisa mencukupi kekurangan buat tanggal 25 ya saudara yang punya banyak ya, berikan yang terbaik ya, buat kemuliaan Tuhan Yesus. Itu saja saudara, saya khusus ingin berdoa buat Natal kita. Bapa di surga, terima kasih kami mendapat kesempatan untuk merayakan Natal, baik Natal sekolah minggu, Natal pemuda, Natal doa puasa, Natal pemuritan dan Natal umum. Bapak, terima kasih buat dana yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan masih ada beberapa yang kami perlukan.
pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, sebab kalau kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Bahkan kami menabur, kami pasti akan menuai. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Natal kami, berkati keuangan gereja-Mu ya Bapa, berkati keuangan jemaat-Mu ya Bapa, biar semuanya boleh membawa damai sejahtera buat kami semua. Berkati yang mengelola persembahan juga, biar takut akan Tuhan Yesus ada pada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kehilangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kehilangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kehilangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur persembahkan bagimu, dan korban kehilangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kehilangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, korban kehilangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kehilangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur persembahkan bagimu, korban kehilangan itu juga bagimu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kehilangan itu juga bagimu, itu juga bagimu, itu juga bagimu. Shalom semua. Shalom saudara. Ya, untuk tanggal 21 Natal Sekolah Minggu kita akan gabung dengan ibadah raya. Tanggal 22 ya. Tanggal 22 Desember jam 9 pagi. Jadi tetap ada ibadah raya gabung dengan Natal Sekolah Minggu. Jadi kalau ada yang punya cucu, punya anak yang masih kecil, boleh diundang. Lalu tanggal 21 Desember saya mengundang kita semua untuk bersama datang di ibadah Natal Pemuda Sehati, karena di situ akan ada bingkisan Natal berupa sembako kepada jemaat semua yang hadir ya. Jadi sangat disayangkan kalau nggak hadir tanggal 21 Desember jam 5 sore. Jadi saya berharap saudara semua bisa hadir untuk mendapatkan bingkisan Natal berupa sembako kepada jemaat yang sudah setia selama ini beribadah di GBI Hati Kudus. Amin. Hari Sabtu jam 5 sore tolong diprioritaskan tante-tante semua supaya bisa hadir, karena sayang kalau nggak diambil nih sembakonya. Oke, puji Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan yang berlimpah dan tidak akan pernah terputus. Dan kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami senantiasa. Kalau kami benar-benar hidup benar dan takut akan Tuhan Yesus.
Kami berdoa saat ini kiranya GB Hati Kudus diberikan kelimpahan demi kelimpahan supaya kami bisa juga menjadi berkat untuk banyak orang, untuk jemaat Tuhan di tempat ini juga. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menaikkan doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami perlindungan yang luar biasa. Tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, energi negatif, segala serangan balik kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami sangat percaya doa-doa kami dikabulkan oleh Bapa di surga. Karena kami datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga yang maha mulia, kami sangat bersuka cita masuki minggu Advent. Menantikan datangnya juru selamat dunia yang membebaskan kami dari belenggu dosa dan memulihkan keadaan kami. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami, sebab kami telah menerima kasih karunia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Bersama-sama saudara, Bapa Pencipta semesta, karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging dan kami hidup dalam roh. Besar dan ajaiblah karya Bapa. Adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GB Hati Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami ya Tuhan untuk menghormati Engkau Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami menolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Berkati Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya. Melakukan perhitungan suara sampai dengan tanggal 11 Desember 2024. Kiranya berjalan dengan lancar, jujur, dan transparan. Kiranya semua peserta pilkada dapat menerima hasil perhitungan suara. Dan masyarakat Indonesia tetap aman dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kami mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memberantas judi online, memberantas pinjaman online, memberantas mafia dan kartel. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme, serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan dilakukan oleh kelompok mayoritas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mendukung dan memberkati usaha pemerintah dalam mengupayakan swasembada pangan. Kiranya sistem pertanian di Indonesia menggunakan peralatan pertanian yang modern dan dapat dikelola oleh tenaga muda yang profesional dan berkualitas di seluruh wilayah pertanian di Indonesia. Kiranya para pengusaha dapat bekerja sama memajukan pertanian di Indonesia. Kiranya pupuk selalu tersedia. Mari bersama-sama, Bapa di surga Maha Mulia, kami mengucap syukur atas anugerah, kasih, dan penyertaan Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan Yesus. Serta kami bersyukur atas perlindungan Tuhan Roh Kudus kepada Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perumnas 1.
Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa di dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung. Kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat. Kami tolak gangguan fungsi ginjal. Kami hancurkan miom, kami usir stroke. Kami usir sakit jantung dan setiap penyakit dalam tubuh kami dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami sembuh saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Bapalah yang mendengarkan setiap doa seru kami dan juga menjawabnya. Sehingga terbukti dan kami boleh menyaksikan, mengalami Bapa sungguh baik. Terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu yang Kau sudah berikan kerendahan hati dan hidup dalam buah Roh Kudus. Kami percaya di dalam perjalanan hidup umat-Mu, jemaat-Mu di GBHT Kudus ini, mereka ada di dalam bimbingan Tuhan Roh Kudus hari demi hari. Sehingga mereka boleh tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi terus ada di dalam jalannya Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, pintu dibukakan, setiap permasalahan diselesaikan, dan itu semua tanda-tanda ajaib bahwa Tuhan Yesus menyertai kami, terbukti. Haleluya, amin. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk kesehatan, kesembuhan seluruh jemaat GBHT Kudus. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang dapat betah tinggal di dalam tubuh jemaat-Mu. Karena kami percaya ketika kami menjaga kekudusan, semua sakit penyakit hilang, musnah. Kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan kami semua. Haleluya. Amin. Kami juga percaya keuangan jemaat dan keuangan gereja Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati sampai berkelimpahan. Karena jemaat-Mu boleh percaya, kami boleh menabur karena harta kami yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap persembahan anak-anak-Mu, Engkau berkati setiap persepuluhan. Bahkan ini terus ditingkatkan terus di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu tidak akan meminta-minta roti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu, pelayan firman pada hari ini. Kau berkati gembala di tempat ini, Pak Darius, pendeta-Mu, gembala-Mu. Bapak berkati setiap kehidupannya, tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pagari dengan api kudus-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang jahat yang mampu mengganggunya atau menjamahnya. Bahkan seluruh keluarganya dan keluarga besarnya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Berdoa juga, ya Bapak, kami mengucap syukur dan kami memohon kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang militan. Tetap taat, tetap teguh, berdiri dalam iman yang kokoh, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Bukan karena kami kuat, tetapi Tuhan Yesus di atas segala-galanya
yang mampu melindungi kami, yang mampu memberkati kami, tidak terpengaruh oleh apapun juga, dan bahkan tidak ada yang dapat menghalangi segala berkat Tuhan dalam setiap jemaat-Mu. Karakter yang militan dan karakter yang kokoh kuat di dalam Tuhan, tetap rendah hati dan lemah lembut di dalam Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang mengenali bahwa jemaat-Mu di GBT Kudus ini adalah jemaat yang disayang sama Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perlindungan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkan kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular teduh kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan melihat kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah. Kita tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Kami mengucap syukur buat jemaat-Mu bersama dengan orang-orang di RT 4 RW 07 di Perumna 1 ini yang kemarin ke Ciater sudah kembali dengan selamat, tidak kekurangan apa-apa, dan mereka ke gereja hari ini. Tuhan memberkatinya ya Bapa. Kami mengucap syukur juga buat pilkada yang sudah selesai dan Tuhan memberkatinya semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya ya Bapa, berkati kami. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah kasih sukacita damai sejahtera dari Bapa di surga
kasih sayang Tuhan Yesus, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu ada pada kita semua menjalani hari-hari kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih.